Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berkar Podcast. Dan tentunya bareng gue lagi, Doni Syafri. Dan di episode kali ini kita kedatangan Sobat Berkawan spesial nih. Pertama ada Ibu Rati. Halo. Halo Ibu Rati. Selamat sore. Ya, Ibu Rati ini adalah dari PMO, divisinya PMO. Kemudian nih ada di sebelahnya. Halo, siapa? Halo. Dengan siapa, Pak? Bintang. Oh, saya. dengan Pak Bintang. Dan Bintang ini dari SMO. Betul. SMO apa, Mas? Service Management Operation. Service Management Operation. Oke. Mbak Rati, gue manggilnya Mbak aja ya, biar Ya, lebih, Mbak Rati aja. biar lebih ikrip kita ya. Iya, iya. Oke, Mbak Rati ini PMO, Project Management Office. Kemudian Ya. Bintang dari Service Management Operation. apa nih bedanya nih? Oke, kalau saya Project Management Office, saya dan tim itu kita menghandle satu proyek ya, satu activity yang di activity itu ada target tujuannya dalam jangka waktu tertentu yang kami harus achieve gitu. Kami harus selesaikan. Berarti ada, ntar dulu, project. Iya. Berarti ini adalah tim project yang menjalani project gitu. Ya, jadi saya dan tim itu disebutnya project manager. Project manager. Iya, seperti Jadi itu. menjalani manage project Yes. mulai dari awal sampai selesai. Sampai selesai. Nah, benar. itu PMO. PMO. Manage project, kalau istilahnya itu kayak mandor gitu bukan sih? Yes, jadi mandor ya, jadi mandor. Mandornya project ya? Mandornya project. Nah, Oke. project itu ada durasi tertentunya. Jadi misalnya harus selesai dalam waktu 1 bulan, Oke. kemudian ataupun 3 bulan, kemudian setahun seperti itu. Sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan ataupun kesepakatan, kontrak ya? iya di dalam kontrak ataupun dengan kesepakatan dari sisi usernya gitu atau klien. Oh, nice. Kemudian ini ada SMO. Kapan nih SMO-nya mulai bekerjanya kapan nih? Kalau beda dengan kalau project kan dari awal sampai selesai. Nah, kemudian kalau SMO-nya kapan nih masuknya nih? Jadi SMO itu ketika proyek selesai, biasanya kan kita kerja itu based on kontrak ya Pak ya. Nah kontrak Iya, itu, Pak. Bang aja kali ya, biar enak Bang aja kali ya. Atau Dedek juga boleh. Jadi di kontrak itu biasanya ada klausul kita harus maintain beberapa periode, misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Perangkat-perangkat apa saja yang sudah di-deploy teman-teman PMO. Misal nih, projectnya lagi megang project PC notebook gitu ya. Deployment. Iya, deployment, pasang, ya segala macam kebutuhan pas masa project ya. Buat Bapak A, Bapak B, setelah selesai, nanti kan masa sewa tuh biasanya itu Pak. Kok Pak Bang? Iya. Masa sewa tuh Bang ya. Nah, ada yang setahun 2 tahun. Nah, itu kita yang maintain aset-aset tersebut. Oh, maintenance-nya. Service-nya. Oh, nice. Apapun itu ya request nanti ketika sudah masuk ranah operation ya biasanya teman-teman SMO ini yang bantu atur. Oke. Kalau gue tarik kesimpulannya nih, jadi dalam waktu pada masa project, jadi dari project itu dimulai sampai itu project selesai, apa ya istilahnya kalau selesai itu apa sih kalau project selesai? Ending Go live ya. Go live, iya. Setelah itu baru di handover ke tim SMO. SMO. Ya. Tim SMO ini memang beda tim dengan PMO atau memang dalam satu divisi atau gimana sih? Siapa nih yang jawab? Saya atau Mbak Rati nih? Iya. Boleh? Jadi Bintang. kalau dilihat di struktur organisasi BRK itu ya satu tim, Pak. Oke. Jadi ya satu tim. Sebetulnya SMO kalau dari sisi SMO saya rasa kita cuman nyambung pekerjaannya tim PMO aja sih. Meneruskan yang betul. tadinya karena projectnya itu ada masa maintenance-nya, ada servisnya sekian lama. Betul. Dikerjakan sama teman-teman SMO. Bintang in the gang lah ya. Betul, Pak. Oke. Ini gue ke Mbak Rati dulu nih. Ya. Sebagai tadi PMO itu kan timnya adalah project manager. Iya. Nah, ini nggak sih? Apa sih kriteria jadi seorang project manager tuh harus apa gitu. Biar sobat berkawan nih mungkin ada yang pengen tertarik menjadi seorang project manager ya kan? Oke. Atau Ibu Rati buka lowongan. bisa. Jadi apa gitu menjadi seorang project manager tuh harus gimana? Oke. Jadi mungkin tadi di awal saya belum tekankan ya, maksudnya infokan saya dan tim project manager itu kita menghandle-nya atau memimpinnya untuk proyek-proyek IT nih. Oke, ya, tentunya proyek BRK IT. Tech Talk Ya. Podcast. Ya, nah tadi berkaitan dengan requirement-nya. Jadi kalau mau jadi project manager, yang pertama tuh harus punya background technical, sekolahnya ya, misalnya Basicnya ya S1 di
teknik informatika atau elektro, kemudian di manajemen juga masih bisa masuk ya. Saya dan tim ada yang backgroundnya manajemen gitu. Tapi rata-rata dari tim saya memang background IT dari sisi pendidikannya. Itu biar nggak buta-buta banget ya nanti ya dengan perangkat-perangkat IT gitu ya. Yes, benar banget. Itu yang pertama dari sisi pendidikan. Yang kedua itu untuk menjadi seorang project manager ya, kita harus punya namanya leadership skill gitu. Jadi kemampuan memimpin. Namanya manager, project leader manager gitu project. Iya, jadi dia bertanggung jawab tadi ya, menghandle, memimpin satu proyek dari awal sampai berakhir selesai gitu ya. Kita hand over ke sisi user, itu harus dengan kualitas yang sangat baik, excellence gitu juga ya. Dan implementasinya juga harus baik. Ya, nah bagaimana seorang project manager ini bisa memastikan, berarti dia kan harus punya kualitas leadership di dalam diri dia gitu. Itu utama, leadership. Ya, leadership skill. Kemudian lanjut lagi nih yang ketiga, untuk jadi seorang project manager harus punya apa? Communication skill. Kenapa butuh banget communication skill? Karena tadi ya, ketika kita mengeksekusi atau mengimplementasi satu project, yang pasti melibatkan ada tim internal, ada tim engineer seperti itu ya. Misalnya contoh untuk instalasi server storage, kemudian melibatkan network, berarti ada tim server, tim storage, tim network gitu ya, tim engineer-nya. Dan juga dari sini kita akan harus komunikasi dengan sisi user. Nah, berarti kan tadi communication skill tuh butuh sekali ya untuk memastikan ketika kita melit project itu berjalan lancar. Betul, apalagi kalau user itu kan unik ya, ada yang of course. Ada yang yang maksudnya bukan berarti ada yang enak ada yang enak, cuman karakternya beda-beda ya. Ya, karakternya beda-beda. Ya, ada yang kalau ngobrolnya tuh misalnya dia pengen itu lewat email aja. Ada juga yang nggak suka email, maunya ketemuan. Iya. Mungkin kalau dibedah lebih lanjut ada generation gap kali nanti ya. Kita satu generasi nggak sih ini? Kita generasi kok. Enggak, saya paling muda harusnya di sini. Iya. Percaya. Kan kelihatan masih cabi-cabi. Iya. Itu ya. Oke, ya, tadi tuh dari project ya. Ya, communication skill ya. Terus ada lagi nih, boleh ya saya tambahin boleh. Yang keempat itu bisa bekerja under pressure. Under di bawah pressure tekanan. Ya dia bisa bekerja di bawah tekanan dan juga teliti. Jadi hal yang berat jadi berat ya, karena tadi kenapa ketika kita ingin mengeksekusi satu activity gitu ya, satu pekerjaan, akan banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi eksekusinya apakah berjalan lancar atau tidak gitu. Contoh misalnya dari sisi tim internal nih, kita sudah buat jadwal tapi ternyata ada hal lain yang urgent, berarti kan harus bisa bagaimana di kondisi yang under pressure ya, maksudnya dipacu dengan deadline, itu kita tetap bisa melit dengan baik dan mendeliver pekerjaannya dengan baik seperti itu. Kemudian tadi saya sampaikan juga teliti ya. Kenapa harus teliti? Karena kan kita tadi yang kata-kata awal saya, kita deliver project secara excellence, berarti harus tahu detailnya nih, maunya dari sisi user seperti apa, scope of work yang harus kita deliver seperti apa. Jadi harus teliti ya. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ya, seorang project manager itu kalau bahasa Inggrisnya tuh able to work autonomously. Autonomously itu apa? Jadi ketika sudah dikasih tahu nih, oke, secara garis besar project ini adalah scope of work-nya 1, 2, 3. Nah, project manager itu dia harus punya inisiatif. Autonomous itu kan berarti secara otomatis ya, dia koordinasi ke sana kemari gitu, ke tim internal, ke tim eksternal, kemudian juga tim lain yang terlibat. Misalnya contoh kalau ketika kita pandemi nih yang kemarin ya, beberapa proyek kami kan tetap berjalan. Ada keperluan dari sisi HSE gitu. Berarti kan butuh ada tes antigen. Tes PCR. Nah itu seorang project manager kita harus tahu tuh kemana kita harus mengeksekusi perizinannya gitu. Seperti itu. Jadi nggak tadi perlu ya. nanya ke sini perlu ini nggak perlu ini, harus sudah dari awal tuh udah paham ya. Iya, kalaupun misalnya ada informasi yang belum jelas, tadi kita butuh harus aktif mencari tahu nih, karena kita yang memimpin proyek ini. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kesuksesan proyek ini harus kita yang memastikan kayak gitu. Karena sebagai yang di depan nih, sebagai menjembatani
antara user dengan internal gitu. Jadi bagaimana kita di internal nih mendapatkan scope of work seperti ini, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada user. Kemudian apa yang disampaikan user juga bisa juga kita informasikan di internal juga. Iya, berarti kan harus bisa nangkep ya. Oh, ini harus seperti ini nih, activity-nya harus 1 2 3. Saya harus follow up ini kemana saja, ke mana saja. Iya. Gitu. Itu dari saya, dari sisi project. Nah, tadi nyambung dari Mbak Rati nih. Kan ketemu dengan customer gitu. Kalau project itu kan ada durasinya tadi Mbak Rati bilang dari apa? Kalau dari awal sampai terakhir, misalnya dari kontrak itu, atau kemudian kesepakatan timeline dengan user, perencanaan gitu. timeline, proyek, kemudian dieksekusi kali yang sampai tadi go live selesai. Baru dia handover ke SMO. Nah, ini SMO ini kalau yang gue tangkap maintenance service berarti day to day itu harus ini langsung ya kontak langsung dengan customer itu dengan durasi waktu yang misalnya servisnya itu 4 tahun gitu. Betul. Nah, itu 4 tahun tuh melakukan servis dengan customer. Nah, itu gimana itu menghadapi dengan misalnya kan dalam misalnya let's say itu project kita adalah instalasi desktop atau PC di seluruh Indonesia gitu. Lu harus manage semua PC-PC yang ada di seluruh Indonesia. Itu gimana sih? Pusing gak sih lu membaginya tuh gimana gitu? Jadi sebetulnya nggak jauh beda sama yang Mbak Rati sampaikan tadi. Skill set sama mungkin Mbak, yang nggak beda jauh lah. Cuman ya poinnya tadi di communication skill ini sih. Karena yang kita manage ini kan sampai setahun, 2 tahun atau bahkan 3 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Nah, hubungan baik sama customer ini harus dijaga. Oke, ya pasti. Karena dari sisi customer kan pasti juga ada PIC-nya yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut ya. Ya kita harus intens tuh ngobrol. Kita harus mesra lah sama dia. Iya, nggak sama gebetan dong ya. Enggak, harus mesra sama mesranya sama customer ya. Dia mesra dan tanda kutip lah ya, gimana supaya lancar semuanya. Tuh, terlebih kalau fase operasional kan ini unik ya. Isunya kan macem-macem. Isu kemarin COVID, ternyata yang user PC notebook ternyata butuh akses VPN, bla bla bla. Yang sebetulnya request ini nggak ada gitu ya, jadi ada. Ya kita harus bisa bantu tuh solving requestnya apa. Kalau bisa cepet, sejauh mana butuhnya, itu kita harus cepet. Ya, dan komunikasikan hal itu ke PIC dari sisi customer gitu. Kalau kita punya kendala apa, ya mesra lah intinya. Apalagi service itu kan BRK itu yang gue tahu tuh kalau maintenance Scrum itu 24/7. Betul. Ada beberapa project yang memang ada klausul 24/7. 24/7. Itu lu melek terus tuh 24/7. Enggak, biasanya dari situ ada satu tim yang dibentuk. Ya mungkin ntar ada tim standby. Ntar diukur dari besarnya project butuh berapa orang. Job desk-nya masing-masing si teman-teman engineer yang standby ini apa, leadernya siapa. Nanti mereka lah yang mengeksekusi semua kebutuhan di customer. Tugasnya SMO itu ya sejauh memastikan kegiatan operasional ini berjalan. Kalau misalkan ada request, ada kebutuhan yang tidak tereksekusi dengan baik, kita harus tahu dulu nih stoppernya di mana, masalahnya di mana, eskalasinya ke siapa. Komunikasikan hal tersebut ke customer dengan yang baik ya, dengan cara yang baik ya gitu. Jadi SMO ini bertugasnya sebagai yang jagain ya. Yang jagain. Supaya yang namanya SLA itu ada lagi namanya SLA ya. di situ ya, Service Level Agreement. Nah, oke, gue paham nih sekarang nih. Jadi begitu project selesai, achieve go live-nya tepat waktu, kemudian pindah ke SMO dengan maintenance yang ada SLA-nya. Dan kita BRK harus menjaga service agar SLA-nya nggak breaks gitu ya. Breaks ya. Oke. Ini kayak gue melihat bapak dan ibu ini kok banyak beban gitu ya. Gimana? Ini sih apa sih tantangan jadi seorang project manager itu? Coba lepaskan dari sekarang deh. Apa ini lagi banyak project atau gimana nih sekarang nih? Projectnya banyak. Banyak yang ongoing project berjalan. Ada beberapa yang memang baru mulai gitu ya. Ada yang baru berjalan sekitar 20% gitu. Ada yang masih durasinya 2 tahun, ini mau masuk tahun kedua. Ada juga durasinya yang panjang itu. Iya, tadi jadi ya tantangannya gitu ya. Iya, tantangan terbesar jadi seorang project manager sebagai SMO manager itu apa gitu. Ya, tadi kalau saya sampaikan ya,
saat bersamaan gitu, seorang project manager, kita tidak hanya menghandle satu project, itu bisa 4-5 project bersamaan gitu. Dalam waktu yang bersamaan. Ada yang memang sudah di tengah-tengah gitu, di sekitar 50% progresnya, ada yang memang baru mulai gitu. Nah, kalau dari saya melihatnya tantangan terbesarnya adalah bagaimana saya tetap bisa berpikiran jernih ya. Berpikiran jernih di bawah di bawah kondisi di bawah under pressure gitu, di dalam kondisi yang genting, yang mensyaratkan kita, yang meminta kita untuk mengambil keputusan secara cepat dan baik gitu keputusannya, karena akan berimpact keputusan itu tidak hanya ke klien, juga ke kita sendiri, ke tim kita gitu, ke tim BRK dalam hal ini. Jadi contoh misalnya kalau waktu itu yang saya pernah handle ya, project itu ada di satu klien kami, itu dari awal dia sudah sepakat instalasi perangkatnya, dalam hal ini yang saya ingat tuh server storage ya, itu series gitu. Jadi satu lokasi dulu, DC dulu, kemudian 2 minggu kemudian di RC. Nah, tetapi ketika kita saat kick off meeting itu baru diberitahu mereka mau di minggu depan harus paralel bersamaan gitu instalasinya. Plan-nya pasti berubah dong, plan berubah, kemudian harus koordinasi dengan tim gitu ya. Dan tim dalam hal ini tidak hanya tim engineer kita, juga termasuk tim back end, sales admin kami, tim gudang, kan harus memastikan dan perangkatnya waktu project itu tidak hanya satu gitu. Jadi di klien kita ini, kalau saya tidak salah, satu lokasi bisa di DRC-nya itu sekitar 20 server gitu. Kemudian di DC-nya sekitar 10-15 server. Jadi ada requirement dari user, dari klien kami yang butuh planningnya harus berubah. Terus ya saat itu ya kita ya sebagai dalam hal ini saya gitu, maksudnya kita sebagai PM melihatnya oke, ini challenge buat kita, gimana nih caranya kita bisa men-solve situasi ini dengan bisa berpikiran jernih, kemudian dengan cepat dan tepat mengambil tindakan apa nih yang harus kita lakukan. Jadi langsung koordinasi sana sini, set gitu ya, kita lakukan. Gercep, terus berusaha kayak meyakinkan ini pasti bisa terlewati gitu ya. Alhamdulillah bisa dilewatin. Pernah nggak kejadian gitu yang salah mengambil suatu keputusan gitu, atau apa yang udah di planningin terus berubah dan kita ngikutin yang dimau customer tapi itu jadinya itu fatal gitu? Pernah nggak mengalami seperti itu, Mbak? Kalau sejauh ini kalau saya belum pernah ya, karena tadi kalau memang dari kami, dari tim project gitu, kita ada mekanisme awal, tadi ya dimulai di awal mulainya proyek itu ada namanya internal meeting. Meeting itu antara tim kami PM, kemudian tim engineer yang terlibat dalam satu proyek, kemudian ada tim sales dan pre-sales. Nah, di sana di internal meeting ini yang kita lakukan tidak hanya sekali, kalau dibutuhkan beberapa kali, kita mengkonfirmasi tadi dari sisi user requirement-nya seperti apa. Kalaupun memang misalnya di tengah-tengah itu ada perubahan dari sisi spek perangkat ataupun SOW, nah itu kita juga ada mekanismenya. Jadi dari sisi kita akan menyampaikan secara elegan ke sisi user gitu. Kita tidak langsung cemas gimana ya. Walaupun di belakangnya ini deg-degan. Iya, harus profesional tetap profesional ya. Jadi ada you are manager. Yes, gitu maksudnya apabila terjadi di tengah-tengah itu perubahan dari sisi scope of work ataupun spek perangkatnya, itu kita tetap ikuti, ada prosedur yang kita hadapi, meskipun ya langsung terbayang nih di benak kita semuanya berubah nih planningnya, tapi kita ikuti prosedur yang berlaku, kita lakukan koordinasi dengan tim internal eksternal agar dapat nih solusinya seperti apa kayak itu gitu. Tadi ya, komunikasi tadi. Komunikasi. Oke. Kemampuan komunikasi seperti itu. Itu kalau di project gitu. Kalau di SMO kan menjaga SLA. Betul. Kan kita nggak selalunya beruntung ya. Misalnya ada isu server down gitu. SLA-nya let's say 99%. Berarti lu nggak boleh mati tuh server. Betul.
achieve terus nggak sih sebenarnya secara aktualnya gitu? Aktualnya sih enggak sih ya. Aktualnya ada enggak. aja lah bridge-nya. Walaupun kita udah jaga semaksimal mungkin ya ada aja lah. Cuman Nah itu gimana tuh? balik lagi, kalau mesra sama PIC dari sisi customer, biasanya isu-isu yang kayak gitu tuh nggak keluar, Pak. Nggak keluar dalam Arti kata ya karena sudah soft, terus kita juga karena engagementnya baik gitu ya, kita update apa yang kita lakukan. Mereka juga nggak menuntut harus cepat up biasanya. Yang penting diupdate aja nih Mas, kita sudah ada yang nanganin aja udah cukup tenang. Ini gitu. ibaratnya cewek yang penting dikabarin. Dikabarin gitu ya. aja. Udah nyampe di mana? Betul. Jangan lu bilang udah masih di kantor, bilangnya udah di jalan. Iya, gitu. iya. Ini udah bilang belum sama istri nih pulang jam berapa? Udah kebetulan udah pamit tadi. Oh. Ya. Jadi gitu ya. Jadi yang penting itu customer percaya sama kita. Yang gitu penting ya. happy, percaya ya. gitu. Kalaupun ada isu yang harusnya nggak terlalu big issue itu masih bisa bisa di manage lah dengan baik gitu. Oke. Seru juga nih jadi PM, jadi SMO nih. Mungkin Pak Doni tertarik. Saya jadi host podcast aja. Oke. PMO Project Manager. SMO Service ya. Service Management Operation. Oke. Kalau yang gue tahu nih, misalnya kalau engineer itu dia ada sertifikasinya gitu. Dia misalnya dia paham apa gitu terus dapat sertifikasinya. Kalau di PMO SMO itu ada nggak sih sertifikasi gitu? Nggak bisa, jadi ada persyaratannya. Yang pertama, jadi ada minimum pendidikan. Itu ada minimumnya kalau yang S1 itu harus punya sekitar pengalaman kerja 3 tahun seperti itu.